Bab 811 Kecurigaan Zhao Yufei. Di sekitar tepi kota yang hancur, para jenius dan elit dari semua kekuatan menyaksikan lapisan cahaya perak terbang. Beberapa dari 8 keluarga besar, keluarga Jiang, Dong, Si, Chao, dan Ji, disertakan dalam pengejaran, meskipun keluarga Chao dan Ji tidak benar-benar menyerang. Selain mereka, ada juga Istana Grand Duke Yuan serta anggota kekuatan super bintang 3 puncak, Istana 9 Kegelapan. Bahkan Pangeran ke-13 dari Kerajaan Gan Agung terlibat. Meskipun semua kelompok mengejar mereka, duo pakaian hitam, rambut ungu, berhasil melarikan diri. Apa latar belakang duo, baju hitam, rambut ungu itu? Bagaimana mereka bisa menyinggung begitu banyak kekuatan sekaligus? Petik 2. Beberapa ahli yang menyaksikan di dekatnya tercengang. Bagaimanapun, semua elit itu berasal dari negara adidaya dari dinasti Agung Gan Lord. Jilan, Chao Yun, kenapa kalian berdua tidak menghentikan mereka? Jiang Chen bertanya. Sesaat yang lalu, ketika Zhao Feng dan Nan Gongsheng menerobos perlawanan keluarga Jiang, mereka melewati titik penyergapan keluarga Chao dan Ji. Jika Jilan dan Chao Yun, dua Raja Alam Dewa Kekosongan, berhasil menahan mereka untuk 1 atau 2 nafas lagi, para pengejar akan menyusul dan mengepung mereka. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Jilan dan Chao Yun. Keringat mulai muncul di dahi mereka saat mereka sepertinya akhirnya bangun. Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk itu, kata Jilan pahit saat dia mengingat tatapan mata kiri pemuda berambut ungu itu. Kami terkena teknik energi mental pemuda berambut ungu itu. Hati Chao Yun bergetar, dan Jilan tetap diam, seolah setuju. Pada saat terakhir, mereka ragu sejenak tentang apakah akan menghentikan Zhao Feng atau tidak karena permusuhan di antara mereka masih belum terlalu besar. Konyol, pencuri berambut ungu itu hanya ada di Small Origin Core Realm. Bagaimana bisa garis keturunannya mempengaruhi Raja Alam Dewa Kekosongan? Petik 2. Para ahli tidak mempercayainya. Alasannya tidak terlalu meyakinkan. Itu adalah kenyataan. Wajah Jilan menjadi dingin saat dia mulai berbicara dengan nada tidak senang. Mata bintang unguku terluka oleh serangan balik dari garis keturunan matanya. Aku telah menyadari bahwa pemuda berambut ungu sebenarnya yang bertanggung jawab. Petik 2. Mendengar itu, lebih banyak kecurigaan muncul. Pemuda berambut ungu itu hanya ada di Small Origin Core Realm. Anda benar-benar berpikir dia akan menjadi pemimpin? Petik 2. Aku tidak percaya bahwa dua raja bisa terpengaruh oleh pencuri di alam inti asal kecil. Pangeran ke-13 mencibir dingin. Sebagian besar orang tidak mempercayai Jilan, sementara sebagian lainnya setengah percaya padanya. HMPH, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jilan terlalu menghina untuk dijelaskan. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menyerangnya. Chao Yun menarik napas dalam. Dia tahu bahwa dia telah dipengaruhi oleh garis keturunan Zhao Feng, tetapi dia tidak tahu detailnya dengan baik karena ingatannya sedikit kabur. Ini sangat sederhana. Jilan menghela nafas panjang dan berbicara sambil menghela nafas. Zhao Feng berhasil menggunakan kekurangan dalam pikiran kita untuk mengendalikan emosi kita. Apa? Hati Chao Yun bergetar ketika dia memikirkannya, dan dia menyadari bahwa memang itulah yang terjadi. Mereka sangat waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng dan Nan Gongsheng, dan mereka ragu-ragu apakah akan menyerang mereka atau tidak. Selain itu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah melukai Jiang Chen dalam sekejap, mengejutkan Chao Yun dan Jilan. Selain itu, garis keturunan Zhao Feng telah melakukan serangan balik dan melukai Jilan di masa lalu. Keduanya tidak terlalu percaya diri atau berani. Ada kesan yang tertinggal di hati mereka. Zhao Feng menggunakan kekurangan dalam pikiran mereka untuk mempengaruhi emosi mereka dengan senyuman jahat itu. Selama seluruh proses, keduanya waspada dan ketakutan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Karenanya situasi saat ini, keduanya hanya bisa menyaksikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng melarikan diri, tidak dapat menyerang. Kami memang melewatkan kesempatan kami. Jika kita lebih tegas, kita mungkin bisa menghentikan keduanya. Chao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan menyesal. Tentu saja, keduanya menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng sekarang. Mereka merasa dia agak menakutkan. Suara mendesing. Gelombang kekuatan luar biasa yang kuat dari seorang ahli Dao Iblis turun di daerah ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kedua pencuri itu melarikan diri? Ji terbang. Pada saat ini, pertarungan untuk harta penting di sekitar tulang emas telah selesai.
Zhao Feng dan Nan Gongsheng adalah pemenang terbesar. Jiu Wuji dan teman-temannya telah dipermainkan. Inilah yang terjadi. Jiang Chen menyimpulkan apa yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa duo pakaian hitam, rambut ungu telah lolos tanpa cedera, Jiu Wuji diliputi amarah. Kedua pencuri itu berhasil melarikan diri dengan kalian sebanyak ini. Jiu Wuji berusaha menekan amarah dan amukan di dalam hatinya. Sudah cukup bahwa dia telah dikalahkan oleh Zhao Yufei dari keluarga Duanmu, tetapi pada akhirnya, garis keturunan ras spiritualnya terlalu kuat. Namun, dua bocah tak dikenal datang entah dari mana dan menciptakan kekacauan di Istana 9 ke-8 dengan mencuri banyak sumber daya mereka. Jiu Wuji tidak bisa menahan amarah ini. Kedua pencuri itu memiliki kemampuan unik dan kecepatan yang mengejutkan. Kita perlu memikirkan rencana untuk menghadapinya. Sebuah suara tua yang tenang terdengar. Pemilik suara itu adalah sesepuh keriput di sebelah Pangeran ke-13. Dalam hal kekuatan, dia tidak lebih lemah dari Jiu Wuji, tetapi Zhao Feng dan Nan Gongsheng sudah melarikan diri pada saat dia tiba. Dalam beberapa saat, para pemimpin dari semua kekuatan yang telah dicuri Zhao Feng telah berkumpul. Baik sekali, sekarang semua orang sudah di sini, kita harus mendiskusikan bagaimana mengejar dan membunuh kedua pencuri itu. Petik 2. Senyuman tipis muncul di wajah Jiu Wuji dan wajah tetua yang keriput itu saat mereka saling memandang. Pada kenyataannya, alasan mengapa para elit ini ingin mengejar dan membunuh duo pakaian hitam, rambut ungu, bukan hanya karena harta yang mereka peroleh, itu juga karena fakta bahwa semua orang di sini telah kehilangan muka. Orang harus tahu bahwa para elit ini berasal dari kekuatan super dinasti Tuan, dan Pangeran ke-13 adalah seorang kekaisaran. Jika berita tentang kejadian ini menyebar, lalu kemana wajah para kaisar, keluarga besar, dan kekuatan puncak bintang 3? Namun, keluarga Cao dan Ji tidak berpartisipasi karena permusuhan antara mereka dan Zhao Feng tidak sebesar itu. Keluarga Duanmu juga tidak berpartisipasi. Keluarga Duanmu juga salah satu pemenang terbesar, jadi tidak mengherankan jika mereka tidak berpartisipasi dalam mengejar duo pakaian hitam, rambut ungu. Namun, mereka yang memperhatikan akan menyadari bahwa keduanya tidak menyerang keluarga Duanmu. Apakah karena mereka takut pada Zhao Yufei? Beberapa orang tidak percaya bahwa pencuri, yang keberaniannya setinggi langit, akan takut pada apapun. Jilan adalah salah satunya. 2 hari kemudian, setelah kota yang hancur itu benar-benar terungkap, semua pasukan pergi. Itu aneh, orang-orang itu sepertinya memiliki tujuan yang sama. Zhao Yufei berpikir, Jiu Wuji, Pangeran ke-13, dan teman-temannya telah pergi bersama, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Yufei, kami telah menerima berita bahwa Jiu Wuji dan kawan-kawan telah mengumpulkan ahli dari beberapa pasukan untuk mengejar kedua pencuri itu. Tetua berjubah hijau terbang, mengejar mereka. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah Zhao Yufei. Yufei, apa kamu mengkhawatirkan keselamatan temanmu? Menurut berita dari Jilan, kekuatan pemuda berpakaian hitam itu sangat hebat, dan kemampuan pemuda berambut ungu itu bahkan lebih unik. Dia memiliki garis keturunan mata jiwa yang bahkan mengalahkan Jilan dan Cao Yun. Lanjut tetua berjubah hijau. Mendengar itu, ekspresi Zhao Yufei berubah sedikit saat sebuah cahaya melintas di matanya. Rambut ungu, garis keturunan mata berbasis jiwa? Apakah semua ini hanya kebetulan? Zhao Yufei tenggelam dalam pikirannya yang dalam dan menjadi lebih curiga. Namun, usia, penampilan, dan teknik pemuda berambut ungu itu sangat berbeda dari yang ada di ingatannya. Selain itu, dia bukan satu-satunya orang dengan rambut ungu dan garis keturunan mata jiwa. Misalnya, keluarga Ji, sebagian besar garis keturunan mata mereka berbasis jiwa, dan mereka memiliki rambut ungu. Saudara Feng, mungkinkah Anda telah memasuki dimensi ilusi ilahi juga? Harapan mimpi muncul di mata Zhao Yufei. Jika Nan Gongsheng bisa masuk, mengapa Zhao Feng tidak bisa? Ayo pergi, Zhao Yufei memutuskan. Yufei, apa yang kamu rencanakan? Tanya tetua berjubah hijau. Saya perlu menemukan Nan Gongsheng dan menanyakan sesuatu padanya, kata Zhao Yufei dengan tegas, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di kota yang hancur itu. Di tengah lembah dalam dimensi ilusi ilahi, lapisan cahaya perak mendarat di antara pepohonan. Pemuda berbaju hitam menghela nafas panjang saat kegembiraan melintas di matanya yang lelah. Kami berlari cukup lama, dan Anda sangat berhati-hati. Imbalannya kali ini sangat banyak. Petik 2. Nan Gongsheng dan Zhao Feng sama-sama memiliki senyum di wajah mereka.
Mereka menjadi gila dan dijarah dari banyak kekuatan dalam pertempuran yang kacau itu. Mereka segera membersihkan area di kedalaman hutan, lalu mulai mengatur hadiah mereka. Hadiah utama Nan Gongseng adalah kristal dewa di bawah standar. Dia telah memperoleh beberapa lusin saja, dan mereka semua telah dimasukkan ke dalam dimensi spasial untuk memberi makan kristal dewa jahat. Zhao Feng merasa bahwa domain spasial Nan Gongseng telah diperkuat cukup banyak dalam beberapa hari terakhir, dan kualitas serta elemen True Yuan-nya telah berubah. Kekuatan Nan Gongseng terus meningkat, dan aura yang sedikit jahat terpancar darinya, tapi untungnya, dengan kekuatan mutiara penenang pikiran, hanya sebagian dari kekuatannya yang terpengaruh. Pikiran dan niatnya jelas tidak terpengaruh. Di tengah hutan, Zhao Feng membersihkan rampasan perangnya. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak kristal dewa, dia masih mendapatkan beberapa. Namun, tulang emas yang dia peroleh mengandung gelombang kuat hukum logam. Ketika Zhao Feng mulai membudidayakan Metal of Wind Lightning, tulang emas ini akan sangat berguna. Zhao Feng menemukan beberapa barang di tulang emas. Di pinggang ada sabuk abu-abu keemasan yang tidak terlalu mencolok. Di tengkoraknya ada cincin hidung emas merah, dan tulang emasnya juga memiliki sepasang sepatu kulit hijau di kakinya yang ditutupi ukiran kuno dan detail. Bab 812 menuju maju bersama. Kucing kecil pencuri tiba-tiba muncul dan memeriksa barang-barang di tulang emas. Ada sabuk abu-abu keemasan, cincin hidung emas merah tua, dan sepasang sepatu kulit berwarna hijau. Kucing pencuri kecil, pilih apa yang Anda inginkan? Zhao Feng tersenyum dan berkata. Dia tahu dari tindakan kucing pencuri kecil itu bahwa kucing itu setidaknya tertarik pada beberapa item. Karena Zhao Feng sedang mengembangkan teknik tubuh petir suci kun emas, dia tidak membutuhkan banyak harta seperti sebelumnya. Dia sudah memiliki Sky Locking Bow dan Ice Imperial Spear yang diperkuat, yang lebih dari cukup. Kucing kecil pencuri itu terbang di udara dan mendarat di sabuk abu-abu kemasan, lalu menariknya dengan lembut dengan cakarnya. Gumpalan cahaya abu-abu perak bergabung dari cakar kucing kecil pencuri itu ke sabuk abu-abu emas. Sabuk abu-abu emas tiba-tiba berubah bentuk dan berubah menjadi cambuk ular naga emas tua yang lincah yang berputar di udara. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya, dan cambuk ular naga emas gelap berubah menjadi sosok emas sepanjang puluhan meter dan meraung. Kekuatan tak terlihat yang memancar darinya membuat jantung binatang di dekatnya melompat. Sosok naga emas hendak menerjang ke langit dan menyebabkan langit dan bumi berubah. Warisan cambuk ular naga emas gelap ini mungkin tidak lebih lemah dari pedang Qian Kun. Nan Gongseng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Kucing kecil pencuri sangat puas dan melambaikan cakarnya, menyebabkan gambar naga emas mengembun menjadi kalung emas gelap yang melilit leher kucing kecil pencuri itu. Jelas bahwa cambuk naga emas gelap ini memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Kucing pencuri, kamu tahu bagaimana memilih dengan baik. Zhao Feng menarik telinganya. Tanpa ragu, kucing kecil pencuri telah mengambil harta paling berharga. Sekarang ada dua barang yang tersisa, cincin hidung dan sepatu. Tatapan Zhao Feng mendarat di sepatu hijau tua, dan dia mencoba memakainya. Zhao Feng memakai sepatu dan merasa dirinya menjadi jauh lebih gesit bahkan tanpa mengedarkan yuan sejatinya. Weng gelombang, weng gelombang. Zhao Feng menggabungkan Water of Wind Lightning True Yuan miliknya ke dalam sepatu hijau tua. Api hijau ditembakkan dari sepatu hijau tua dan langsung mendorong Zhao Feng keluar hampir 100 yard. Kecepatan apa? Zhao Feng melompat ketakutan. Dari pandangan pertama, sepertinya sepasang sepatu ini adalah harta tipe pendukung yang tidak memiliki banyak kekuatan tempur, tapi hampir berada di tingkat surga. Zhao Feng sangat puas dengan kemampuan sepatu itu. Dengan sepasang sepatu ini, kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis, dan dia dapat meningkatkan ledakan kekuatan fisik tubuh suci serta garis keturunannya yang bermutasi. Terlebih lagi, sepasang sepatu ini memiliki kemampuan perlindungan tertentu yang dapat meningkatkan kecepatan penggunanya secara dramatis untuk menghindari situasi berbahaya. Zhao Feng masih mencoba melatih semua kemampuannya. Dia merasa bahwa sepasang sepatu ini terhubung dengan Heaven's Legacy Rache, setidaknya dalam hal cara pembuatannya. Nan Gongseng, cincin hidung itu milikmu. Zhao Feng tertawa dan memberikan cincin hidung ke Nan Gongseng yang sedikit bingung. Karena mereka semua adalah harta dari tulang emas, kemampuan cincin hidung seharusnya tidak buruk. Nan Gongseng menerima cincin hidung dan menyentuhnya dengan hidungnya, lalu menggabungkan maksud raja dan yuan sejati di dalamnya.
Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya saat dia melirik ke arah Zhao Feng dengan rasa terima kasih. Dia kemudian dengan cepat memasang cincin hidung. Hidung yang awalnya tampan tampak lebih jahat setelah memakai cincin hidung berwarna emas merah. Nan Gongsheng, kemampuan apa yang dimiliki cincin hidung? Wajah Zhao Feng berkedut. Sesaat setelah dia memasang cincin hidung, aura Nan Gongsheng berubah. Cincin hidung ini mungkin tidak banyak berguna bagimu, tapi bagiku, ini seperti memberiku kemampuan garis keturunan baru. Nan Gongsheng tersenyum misterius tetapi tidak menjelaskan. Zhao Feng menebak bahwa cincin hidung juga merupakan harta tipe pendukung. Pada kenyataannya, ketiga item itu semuanya adalah harta tipe pendukung yang dipakai oleh pemilik tulang emas. Di dalam hutan, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terdiam saat mereka mulai berkultivasi dengan damai. Karena keberuntungan besar mereka di dimensi ilusi ilahi, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Kayu penyembuh jiwa. Sepotong kayu hijau muncul di tangan Zhao Feng. Itu ditutupi dengan ukiran halus dan mengeluarkan gelombang jiwa berelemen kayu murni. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk menyerap kekuatan hidup di dalam hutan. Dengan bantuan kayu ini, jiwa Zhao Feng pulih. Dalam hal penguasaan jiwa, Zhao Feng melampaui beberapa kaisar puncak. Dia hanya di bawah kaisar kematian. Zhao Feng kemudian mulai melakukan banyak tugas. Inti dari raja. Inti kristal ungu tua muncul di tangan Zhao Feng. Itu adalah inti kristal dari singa petir angin ungu. Elemen inti ini hampir sempurna. Karena dia memahami Water of Wind Lightning sekarang, dia hanya kekurangan harta elemen air. Water Mother Essence. Zhao Feng mengungkapkan senyuman saat bola air seukuran kepalan tangan melayang di depannya. Esensi ibu air berasal dari kecantikan nomor 1 keluarga Jiang, Jiang Feixue. Ini semua berarti Water of Wind Lightning milik Zhao Feng tidak lagi mengalami kemacetan. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Waktu dengan cepat berlalu, dan kultivasi Zhao Feng terus meningkat. Selain itu, gelombang jiwa yang tak terlihat terpancar dari Zhao Feng. Inti jiwa Zhao Feng sangat kuat, dan bahkan Nan Gongsheng pun terkejut. Sepertinya Zhao Feng memang mengambil alih tubuh lain dan dihidupkan kembali, pikir Nan Gongsheng. Kembali ke Lautan Chang, kemunculan Kaisar Langit bermata kiri mengejutkan 3 zona spiritual. Tetapi tidak ada yang menyangka keajaiban ini jatuh begitu cepat. Zhao Feng, bukankah kamu membunuh Kaisar Kematian? Rupanya, Anda muncul di 3 tanah suci sesudahnya. Kenapa kau? Nan Gongsheng tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia hanya bisa mengagumi legenda Zhao Feng. Kaisar Kematian menggunakan kata-kata terkutuk dari kematian sebelum dia meninggal. Bahkan para dewa dan dewa suci akan merasa kesulitan untuk menyelesaikannya. Saya harus membayar mahal untuk melarikan diri darinya. Zhao Feng bergumam saat dia berkultivasi. Hati Nan Gongsheng bergetar. Tidak banyak orang yang tahu rahasia seperti itu. Jika bukan karena kata-kata kematian yang terkutuk, tingkat apa yang akan dicapai Zhao Feng sekarang? Nan Gongsheng tahu sedikit tentang kata-kata kematian. Itu sudah merupakan keajaiban Zhao Feng bisa melarikan diri dari kata-kata terkutuk dari kematian. Sekarang Zhao Feng telah dihidupkan kembali dan mulai berkultivasi kembali, tidak sulit untuk membayangkan bagaimana dia akan menyapu semua yang ada di jalannya. Nan Gongsheng bahkan sedikit bersemangat karena dia bisa bekerja sama dengan Kaisar Langit bermata kiri yang mengguncang Lautan Chang. Zhao Feng, jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam. Dia sudah bisa melihat bahwa jalan kultivasi ulang Zhao Feng tidak terhentikan. Mungkin tidak banyak jenius bahkan di dinasti Tuan yang bisa dibandingkan dengan Zhao Feng. Bahkan Zhao Yufei, yang memiliki garis keturunan dari ras spiritual, tampaknya mengagumi dan mengandalkan Zhao Feng, dan dia telah tumbuh ke tingkat yang bahkan Nan Gongsheng merasa tak berdaya melawannya. Karena situasi sebelumnya terlalu kacau, atau mungkin karena alasan lain, Zhao Feng tidak memberitahu Zhao Yufei bahwa itu dia. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Kayu penyembuhan jiwa di tangan Zhao Feng pecah menjadi beberapa bagian. Jiwaku telah stabil pada tahap awal alam Dewa Void, dan itu mendekati raja tingkat domain normal. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Karena kekuatan jiwanya pulih, maksud Kaisar telah pulih 20-30%. Dalam hal niat, Zhao Feng sebanding dengan raja tingkat puncak. Tidak seorang pun di dimensi ilusi ilahi dapat dibandingkan dengan penguasaannya atas Sol Dao. Beberapa saat kemudian, pusaran air muncul di udara di atas kepala Zhao Feng dan memanggil kekuatan angin, air, dan petir.
Puncak alam inti asal kecil. Senyum terbentuk di wajah Zhao Feng saat dia menganggukkan kepalanya. Teknik angin petirnya telah mencapai tingkat 6, dan karena penggunaan sumber daya yang terus-menerus, budidayanya meningkat dengan cepat. Water Mother Essence di tangannya telah memudar warnanya 30-40%. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerobos ke alam inti asal besar, tetapi terlepas dari fakta bahwa dia tidak memiliki cukup yuan sejati, kekuatannya sudah sedikit lebih tinggi daripada beberapa alam inti asal besar tahap awal. 70-80% buah alam mimpi kuno yang dia makan beberapa hari yang lalu sekarang dicerna. Keadaan keberadaannya dan tubuh petir suci keduanya menjadi lebih kuat. Aku hanya perlu sedikit lagi agar tubuh petir suciku menembus ke puncak level keempat. Pada saat itu, tubuh fisik saya tidak akan tertandingi dengan yang ada di alam inti asal, dan saya akan dapat bertempur bahkan melawan raja untuk sementara waktu. Ada kilatan kegembiraan di mata Zhao Feng. Dalam periode waktu ini, Nan Gongseng juga menjadi lebih kuat. Cahaya ungu perak yang jahat mengelilingi Nan Gongseng, dan kekuatan jahat yang memancar darinya membuat tubuh binatang di dekatnya bergetar. Rambut Nan Gongseng mulai berkilau dengan warna ungu, dan simbol bulan sabit berwarna ungu darah terbentuk di dahinya, seperti simbol dewa jahat. Rambut ungu. Zhao Feng berhenti sebentar. Sekarang keduanya memiliki rambut ungu, keduanya tampak sempurna. Sama seperti Zhao Feng hendak mencoba menerobos ke puncak tingkat keempat dari tubuh petir suci. Cincin hidung merah tua Nan Gongseng bergerak-gerak sedikit. Zhao Feng, aura beberapa orang dari sebelumnya tampaknya mendekati. Kata Nan Gongseng, apakah itu kemampuan cincin hidung Nan Gongseng? Zhao Feng terkejut, tetapi dia memeriksa sekitarnya dengan mata spiritual Tuhannya. Mundur, jantung Zhao Feng melonjak. Mata kirinya menangkap banyak sosok yang mencoba mengelilingi daerah itu. Cahaya ungu perak yang jahat melompat keluar dari hutan. Pencuri, jangan melawan, bersiaplah untuk ditangkap. Petik 2. Saat keduanya baru saja akan melarikan diri dari hutan, seorang raja dan beberapa raja setengah langkah menyerbu dengan raungan. Raja adalah seorang pemuda yang berasal dari istana Grand Duke Yuan, dan dia telah berpartisipasi dalam menyerang Zhao Yufei. Kamu tidak kemana-mana, pemuda itu menyerbu dari samping. Brengsek, Zhao Feng dan Nan Gongseng meraung. Keduanya bahkan tidak melihat ke belakang saat mereka mengeluarkan pukulan dan telapak tangan masing-masing dari dalam lapisan cahaya ungu perak. Lapisan cahaya merah terang dari pukulan dan seberkas cahaya ungu perak dari telapak tangan menyelimuti area itu. Raja muda dikirim terbang. Dia segera meludahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Raja setengah langkah semuanya didorong oleh gelombang kejut bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Kedua pencuri itu sama-sama mewarnai rambut mereka menjadi ungu, dan mereka menjadi jauh lebih kuat. Ekspresi beberapa pengejar berubah secara dramatis saat mereka berseru. Bab 813 mengalahkan musuh. Lapisan cahaya ungu perak terbang lebih cepat dan lebih cepat menuju lembah-lembah di kejauhan. Setelah melewati Raja Muda dari istana Grand Duke Yuan, tidak ada orang lain di dekatnya yang bisa menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongseng sama sekali. Tidak banyak raja yang mengejar secepat Nan Gongseng. Mereka terlalu cepat. Raja dari keluarga Si dan Dong mengejar untuk sementara waktu sebelum menyaksikan lapisan cahaya perak dan ungu terbang semakin jauh. Kesulitan untuk membuat seorang raja yang berbakat dalam hukum ruang tetap tinggal beberapa kali lebih sulit daripada tipe raja lainnya. Bagaimana penyergapan kita gagal, raungan marah yang dalam terdengar dari sisi lain hutan. Seorang pria botak tinggi dengan jubah pertempuran hitam terbang di udara dan memancarkan aura dao iblis yang kuat. Pendatang baru ini adalah Jiu Wuji dari Istana 9 Kegelapan. Pangeran ke-13 dan tetua yang keriput segera tiba juga. Mereka merasakan penyergapan kami pada saat kritis terakhir. Tetua yang keriput itu menghela nafas. Grup mereka memiliki banyak orang dari setiap bakat, termasuk pelacak. Setelah beberapa hari analisis dan pencarian, pasukan telah memastikan di mana Zhao Feng dan Nan Gongseng berada dan mencoba mengepung mereka, tetapi mereka benar-benar merasakannya pada saat-saat terakhir. Di tempat lain, di awan di atas lembah. Nan Gongseng, kemampuan cincin hidungmu itu tidak buruk. Zhao Feng terkejut. Pada awalnya, Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan cincin hidung karena tidak cocok dengan penampilannya. Cincin hidung Nan Gongseng memberinya penciuman super, yang bisa digunakan untuk melacak harta karun serta orang-orang. Cincin hidung bahkan bisa menghalangi racun.
Karena cincin hidung inilah Nan Gongsheng bisa mencium para pengejarnya. Dengan tambahan mata spiritual Dewa Zhao Feng, mereka dapat menemukan rute terbaik untuk melarikan diri. Ini sama dengan memberi Nan Gongsheng kemampuan garis keturunan yang mendukung. Tentu saja, cincin hidung tidak terlalu berguna bagi Zhao Feng karena kemampuan pendukung mata spiritual Tuhannya bahkan lebih kuat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu berbasis penglihatan dan yang lainnya berbasis bau. Menurutmu kemana kau akan pergi, pencuri? Gelombang kekuatan luar biasa iblis muncul di lembah di belakang mereka, dan hati keduanya bergetar. Seorang laki-laki botak dengan sepasang sayap iblis hitam menyala menyerbu. Kecepatan apa? Kehormatan muncul di wajah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Jiu Wuji ini memang layak menjadi raja elit. Dia sangat kuat, dan teknik rahasianya sangat kuat. Saat ini, Jiu Wuji memiliki keunggulan dalam kecepatan, dan dia mengejar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Baldi, menurutmu kau bisa menahan kami sendirian? Nan Gongsheng mencibir dengan dingin. Memang, hanya Jiu Wuji yang bisa menyusul. Penatua keriput di sebelah pangeran ke-13 mungkin bisa menyusul juga, tetapi misinya adalah melindungi pangeran. Mari kita cari tahu. Jiu Wuji menjilat bibirnya saat ekspresi mengerikan menutupi wajahnya. Meskipun dia adalah seorang elit yang lebih tua, kekuatan sejatinya dapat diperingkat dalam 30 teratas dari peringkat jenius agung Gan Imperial atau bahkan lebih tinggi. Sayap di belakang punggung Jiu Wuji memanggil badai api hitam yang menyebabkan langit di dekatnya menjadi gelap. Kekuatan iblis ini berisi kekuatan domain spasial Dao Iblis, yang bentrok melawan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Tubuh Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergetar, dan domain spasial tempat mereka berada mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Pada saat yang sama, aura hitam tebal mencoba mengikis dan menekan wilayah spasial Nan Gongsheng. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mundur saat tekanan besar datang dari segala arah. Meskipun Nan Gongsheng adalah keajaiban langka yang memiliki tubuh spiritual surga dan tubuh spiritual spasial, belum lama ini dia telah membentuk domain spasialnya. Di sisi lain, Jiu Wuji memiliki fondasi yang kokoh, dan dia telah mencapai penguasaan keterampilan tingkat tinggi. Kekuatan domain spasialnya tidak lebih lemah dari raja tingkat puncak. Tangan langit iblis, Jiu Wuji meraung saat salah satu lengannya mulai mengembang dan terbakar, berubah menjadi tangan hitam yang sepertinya mencapai langit. Tangan besar langit iblis memanggil awan hitam menyala yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kekuatan bertarungnya telah mencapai level raja tingkat puncak. Meskipun Zhao Feng dan Nan Gongsheng menyerang bersama, mereka masih dikirim terbang oleh tangan langit iblis ke pegunungan di bawah. Jiu Wuji memiliki keunggulan dalam hal domain spasial. Tingkat penguasaan dan keahliannya semuanya telah mencapai tingkat raja tingkat puncak. Sampai sekarang, Zhao Feng hanya pendukung. Hahaha, kalian berdua pencuri, aku sendiri yang cukup untuk membunuh kalian berdua. Jiu Wuji meraung panjang saat dia menyerang. Pada kenyataannya, Jiu Wuji memiliki kemungkinan menembus raja tingkat puncak 10 tahun yang lalu. Tetapi dia ingin meningkatkan kemungkinan dia berhasil memasuki dimensi ilusi ilahi, jadi dia membatasi budidayanya pada raja tingkat domain. Ini karena raja tingkat puncak memiliki peluang yang sangat rendah untuk dapat memasuki dimensi ilusi ilahi, bahkan kekuatan bintang 4 pun tidak percaya diri untuk dapat mengirim mereka lewat. Mari kita lihat berapa lama teknik rahasiamu bisa bertahan. Nan Gongsheng mendarat di tanah, dan bulan sabit ungu di dahinya mulai berkedip saat rambut ungunya tertiup angin. Di tanah, Zhao Feng dan Nan Gongsheng, duo berambut ungu, saling memandang. Pergilah. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Tubuh petir suci. Tulang Zhao Feng mulai retak saat dia tumbuh lebih tinggi, dan simbol biru perak metalik berkilauan di sekitar tubuhnya. Busur kekuatan fisik yang diilhami petir bergegas menuju Jiu Wuji di udara. Dengan penguatan tubuh petir suci, kekuatan fisik Zhao Feng bisa melawan raja untuk waktu yang singkat. Namun, itu hanyalah tingkat dasar dari kekuatannya. Sayap angin dan petir, sepasang sayap Water of Wind Lightning memanggil badai, dan inten yang terpancar darinya sangat kuat. Kepindahannya masih belum selesai. Buka, api merah terang menyala di sekitar tubuh Zhao Feng, membuatnya terlihat seperti penguasa iblis yang menyala-nyala. Setelah power up ganda, serangan Zhao Feng telah mencapai ambang raja, bahkan melampaui raja biasa. Masih ada satu langkah terakhir. Ledakan. Sepatu hijau di kaki Zhao Feng memuntahkan api hijau yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya.
Dengan tambahan kecepatan ini, daya ledak Zhao Feng mencapai tahap yang menakutkan. Jiu Wuji hanya melihat kabur saat sosok menyala dengan sayap petir dan kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan menggelegar ke arahnya. Peng, boom, boom. Kekuatan pukulan Zhao Feng langsung muncul di depan Jiu Wuji. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Jiu Wuji menjadi berat saat dia bergoyang tak percaya. Serangan pemuda ini telah melewati domain spasial dan medan gaya di sekitarnya. Istirahat. Dengan kilatan perak, Nan Gongseng menggunakan teknik spasial, dan riak ungu keunguan yang bisa menghancurkan segalanya menjadi debu yang keluar dari telapak tangannya. Selain itu, serangan ini mengandung kekuatan kristal dewa jahat. Ledakan, ledakan, bam, bam. Saat ini, Jiu Wuji menghadapi serangan balik yang hiruk-pikuk dari Zhao Feng dan Nan Gongseng. Bidang kekuatan langit iblis. Jiu Wuji berdiri dengan bangga di langit saat udara di sekitarnya mulai berputar, dan ruang angkasa itu sendiri tampak runtuh. Medan kekuatan yang kuat ini mencoba untuk menyerap dan mengarahkan serangan. Tangan langit iblis. Jiu Wuji melambaikan tangan hitam itu, dan awan hitam yang menyala-nyala menghantam Zhao Feng dan Nan Gongseng sekali lagi. Wilayah spasial Nan Gongseng bergetar lagi, dan tubuh suci Zhao Feng mulai sakit di bawah remasan tangan. Hehe, apa yang bisa dilakukan satu serangan ledakan sesaat? Jiu Wuji mencibir dengan dingin. Dia menduga bahwa Zhao Feng kemungkinan besar adalah raja atau kaisar yang dihidupkan kembali. Mencuri tubuh lain dan berkultivasi kembali tidak jarang terjadi di alam Dewa Void. Selama Jiu Wuji bisa bertahan dari serangan ledakan sesaat, dia akan bisa melakukan serangan balik. Tepat saat Zhao Feng dan Nan Gongseng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sekali lagi dan dipaksa ke tanah oleh tangan langit iblis. Pangeran ke-13 dan sesepuh keriput terbang ke arah mereka. Ini saat terakhir, mari kita lihat kemana kamu bisa lari ke. Rasa sombong muncul di mata Jiu Wuji. Selama bala bantuan tiba, Zhao Feng dan Nan Gongseng tidak akan bisa melarikan diri. Pukulan terakhir, Zhao Feng dan Nan Gongseng saling memandang, lalu menyerbu ke arah Jiu Wuji dengan kekuatan maksimal. Tertawa, ejekan muncul di wajah Jiu Wuji. Perbedaan yang terlalu besar dalam kekuatan tidak dapat dijembatani oleh niat atau keterampilan saja. Namun, tubuh Jiu Wuji tiba-tiba membeku. Pukulan Zhao Feng tidak hanya mengandung kekuatan fisik, ada semacam aura garis keturunan yang menciptakan energi mental yang aneh. Domain labirin ilusi. Indra Jiu Wuji langsung melemah secara dramatis, dan dia tiba-tiba kehilangan 40-50% kendali atas kekuatannya sendiri. Ledakan, ledakan, boom. Serangan ekstrim Zhao Feng dan Nan Gongseng melewati kekurangan yang tiba-tiba diungkapkan Jiu Wuji di lapangan kekuatan langit iblisnya. Jiu Wuji memuntahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung saat dia berjuang keluar dari domain labirin ilusi. Meskipun Zhao Feng telah mengambil alih tubuh lain dan perlu berkultivasi ulang, dia tidak perlu menguasai kembali Soldao-nya. Sekarang kekuatan jiwanya telah pulih kembali ke tingkat raja, kekuatan domain labirin ilusi sudah berisi sebagian dari kekuatannya ketika dia berada di puncaknya. Sebelum Jiu Wuji sempat bereaksi, sosok naga emas yang panjangnya puluhan meter melilit dirinya. Tubuh Jiu Wuji menegang saat cambuk abu-abu kemasan mengelilinginya dan mengirimkan semburan tajam ke tubuhnya. Serangan Zhao Feng dan Nan Gongseng turun sekali lagi bersama domain Soldao yang kuat. Arg! Jiu Wuji menjerit dan meronta, dan dia nyaris tidak berhasil keluar dari cambuk emas kucing pencuri kecil itu. Peng! Bam! Bam! Jiu Wuji jatuh dari udara. Luka parah tertinggal di tubuhnya. Beberapa dagingnya bahkan telah dibakar. Itu sangat menjijikkan. Jiu Wuji kalah. Pangeran ke-13, tetua yang keriput, dan semua orang yang datang melihat ini dan tercengang. Pada saat yang sama, sosok yang menakjubkan mendarat di hutan tempat Zhao Feng dan Nan Gongseng berada beberapa saat yang lalu. Saya terlambat, Nan Gongseng, kamu harus bertahan. Bab 814 Zhao Yufei bergabung. Sosok tinggi Jiu Wuji jatuh dari langit ke lembah, menyebabkan awan debu naik ke udara. Tepat pada saat inilah Pangeran ke-13 dan sesepuh keriput tiba. Hati mereka bergetar. Mereka berdua tahu kekuatan pertempuran Jiu Wuji dengan jelas, hanya Zhao Yufei yang bisa menekannya. Bisa dikatakan bahwa Jiu Wuji hampir tak tertandingi oleh semua orang di bawah level kaisar, dan kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari beberapa raja tingkat puncak yang paling terkenal. Pertarungan berakhir begitu cepat. Bagaimana para pencuri berambut ungu itu berhasil melakukannya?
Penatua yang keriput itu linglung. Mereka baru datang, jadi baru lihat hasilnya, bukan prosesnya. Dari analisis mereka, Jiu Wuji dan pencuri berambut ungu seharusnya tidak bertarung lama. Seekor kucing abu-abu perak hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan melilitkan cambuk abu-abu keemasan di lehernya seperti kalung. Kucing itu, semua ahli yang datang merasa aneh. Tetua yang keriput dan pangeran ke-13 berpikir bahwa mereka telah melihat kucing pencuri kecil itu berpartisipasi dalam pertarungan antar raja. Mundur, Zhao Feng dan Nan Gongsheng melaju ke kejauhan dengan kilatan warna perak dan ungu. Kucing pencuri juga menghilang. Jiu Wuji mencoba bangun sedikit. Debu masih berjatuhan, dan dia tampak tak berdaya dan tertegun. Jiu Wuji, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak dikalahkan begitu buruk. Jiang Chen tiba. Ekspresi para ahli yang datang penuh dengan keterkejutan, dan mata mereka semua berbinar. Di bawah situasi saat ini, tidak ada yang berani mengejar pencuri berambut ungu bahkan jika mereka memiliki kecepatan untuk melakukannya. Aku meremehkan pemuda berambut ungu itu. Ekspresi Jiu Wuji tampak serius saat dia memberitahu mereka prosesnya. Dia tidak mengungkapkan tebakannya tentang Zhao Feng. Jiu Wuji telah mengendalikan pertarungan pada awalnya, tetapi ranah dao jiwa Zhao Feng telah membalikkan keadaan pada saat-saat terakhir. Menambah kemampuan kucing pencuri kecil itu untuk membuat pingsan, Jiu Wuji benar-benar dikalahkan. Jika mereka bertarung lagi, Jiu Wuji mungkin masih belum menang, tapi dia tidak akan kalah separah ini. Sepertinya, apa yang dikatakan Jilan itu benar. Yang menakutkan adalah yang lebih muda, kata sesepuh keriput setelah berpikir. Raja muda dari istana Grand Duke Yuan dan teman-temannya semua tahu betapa menakutkannya Jiu Wuji. Perhatian semua orang telah tertuju pada Nan Gongsheng, yang berspesialisasi dalam hukum ruang. Mereka mengabaikan pemuda berambut ungu lainnya. Kenyataan membuktikan bahwa yang mereka abaikan adalah yang benar-benar menakutkan. Di udara di sekitar lembah, para pemimpin dan elit dari beberapa kekuatan berkumpul. Mereka telah kehilangan kepercayaan dalam mengejar pencuri berambut ungu setelah acara ini. Bagaimanapun, permusuhan antara kedua belah pihak belum mencapai tahap di mana hanya satu yang bisa hidup. Namun, Jiu Wuji, Jiang Chen, pangeran ke-13, dan beberapa lainnya tidak mau menyerah begitu saja. Akhirnya, kilatan cahaya terang dan gelombang surga bumi Yuan Qi muncul. Siapa di sana? Teriak semua elit. Itu Zhao Yufei. Ekspresi Jiu Wuji dan beberapa raja lainnya tidak bisa membantu tetapi berubah. Suara mendesing. Seorang dewi yang ramping dan anggun dengan warna ungu mendarat di dekat lembah. Mengapa Zhao Yufei tiba-tiba datang ke sini? Zhao Yufei, keluarga Duanmu sebaiknya tidak memiliki hubungan dengan pencuri berambut ungu itu. Ekspresi Jiu Wuji jelek saat dia diinterogasi. Kembali ke kota yang hancur, keluarga Duanmu adalah satu-satunya kekuatan yang tidak dicuri oleh pencuri berambut ungu, jadi mereka adalah pemenang terbesar di antara semua pasukan. Pencuri berambut ungu, mereka berhasil kabur darimu? Zhao Yufei bertanya. Mendengar itu, Jiu Wuji langsung marah karena malu. Menjadi seorang elit yang lebih tua, pada dasarnya dia telah kehilangan semua wajah. Pertama dia kalah dari Zhao Yufei, lalu dia kalah dari pencuri berambut ungu. Beberapa pemimpin pasukan lain juga memiliki ekspresi buruk. Suster Yufei, mata pangeran ke-13 berjubah ungu keemasan berbinar saat dia segera datang. Tetua yang keriput tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tanpa daya. Beberapa orang yang mengetahui lebih banyak informasi mengungkapkan pandangan pengertian dan mulai berbisik satu sama lain. Bukan rahasia bahwa pangeran ke-13 menyukai Zhao Yufei. Usia mereka cukup dekat, dan pangeran ke-13 sangat tertarik dengan penampilan dan auranya ketika dia melihat Zhao Yufei suatu kali di ibu kota kerajaan Gan Agung. Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual, yang berarti bahwa kulitnya seperti seorang dewi. Dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita normal. Anggota keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai keajaiban menganggap Zhao Yufei sebagai dewi dinasti agung Gan Lord. Di antara mereka, pangeran ke-13 yang mulia adalah salah satu pesaing teratas. Meskipun pangeran ke-13 tidak terlalu berbakat di antara para pangeran, Kaisar Suci Gan Agung saat ini mencintainya dan bahkan memberinya pedang Kaisar Suci. Menurut apa yang aku tahu, para kaisar telah meminta keluarga Duanmu untuk menikah, dan bahkan Kaisar Suci berniat menjadikan pangeran ke-13 dan Zhao Yufei sebagai pasangan.
Betulkah? Akankah keluarga Duanmu yang jatuh menolak kesempatan seperti itu? Petik 2. Diskusi pecah di antara kelompok, dan beberapa jenius memandang pangeran ke-13 dengan iri dan cemburu. Itu adalah impian banyak orang untuk menikahi dewi yang begitu mulia dengan garis keturunan yang langka. Namun, karena perbedaan status, jenius normal tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sister Yufei, inilah yang terjadi. Pangeran ke-13 dengan bersemangat menceritakan apa yang terjadi ketika mereka mencoba menangkap pencuri berambut ungu. Di masa lalu, Zhao Yufei sangat tidak memiliki emosi terhadapnya, tetapi kali ini, dia mengambil inisiatif untuk bertanya, membuat Pangeran ke-13 sangat gembira. Karena itu, Pangeran ke-13 menceritakan semua yang dia tahu. Yang membuatnya sangat bahagia adalah bahwa Zhao Yufei memberikan perhatian yang besar, dan sebuah cahaya bahkan melintas di matanya ketika seekor kucing kecil disebutkan. Saudara Feng, apakah Anda benar-benar muncul? Lalu mengapa joy muncul di mata Zhao Yufei? Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Pangeran ke-13 sebelumnya. Dia seperti gadis tetangga. Zhao Yufei, apa niatmu? Ji Wuji bertanya. Naluri memberitahunya bahwa Zhao Yufei sangat peduli dengan informasi mengenai pencuri berambut ungu. Bukankah sudah jelas? Saya ingin bergabung dengan Anda dalam mengejar dan membunuh mereka, kata Zhao Yufei dingin. Para elit di sekitar semuanya terkejut. Membunuh mereka? Keluarga Duanmu tidak menentang kedua pencuri itu, mereka bahkan mendapat manfaat darinya. Wajah Ji Wuji dingin, dan beberapa elit tua lainnya juga curiga. Tidak ada alasan logis mengapa Zhao Yufei ingin mengejar pencuri berambut ungu itu. Ji Wuji, saat kamu bertarung dengan dua pencuri itu, apakah kamu merasakan bahwa pemuda berbaju hitam memiliki kristal dewa murni, bukan yang di bawah standar, dalam domain spasialnya? Zhao Yufei tersenyum dan bertanya. Kristal dewa murni? Ji Wuji dan teman-temannya mulai berpikir. Itu benar, ketika saya bertarung dengan pemuda berbaju hitam, saya merasakan gelombang kekuatan yang kuat dalam domain spasialnya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dan berkata. Ji Wuji, Jiang Chen, dan orang-orang yang telah bertarung dengan Nan Gongsheng semuanya merasakan aura kristal dewa jahat. Garis keturunan saya sangat sensitif terhadap batu kristal primal, dan itu adalah kristal dewa sejati, Zhao Yufei menjelaskan. Mendengar ini, para elit saat ini semua mengerti. Rupanya, Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual dari 10.000 ras kuno, yang sangat cocok dengan surga bumi Yuan Qi. Kristal dewa sejati sangat langka bahkan di zona benua. Bahkan beberapa dewa dan dewa suci akan memperebutkan kristal dewa murni. Bagus, dengan bantuan Yufei, saya yakin kita bisa membunuh kedua pencuri itu. Pangeran ke-13 sangat gembira. Dia jelas tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Dewi di dalam hatinya. Meskipun Zhao Yufei hanyalah putri tiri dari Grand Elder keluarga Duanmu, dia memiliki garis keturunan bangsawan dari ras spiritual, yang ingin dinikahi oleh kekuatan manapun. Dengan tambahan Lady Yufei, kemungkinan sukses akan meningkat secara dramatis. Jiang Chen mengangguk. Kecantikan nomor satu dari keluarga Jiang, Jiang Feixue, mulai berbicara dengan Zhao Yufei. Mereka pernah bertemu sebelumnya. Dengan tambahan Zhao Yufei, setiap kekuatan yang hadir menjadi lebih percaya diri, dan dengan daya tarik kristal dewa jahat, para pengejarnya meningkat. Zhao Yufei, Ji Wuji, dan raja lainnya mulai berkumpul dan berdiskusi. Saudara Feng, aku akan menemukanmu, Zhao Yufei memutuskan. Dia percaya bahwa, selama beberapa tahun terakhir, Zhao Feng seharusnya sudah memastikan apakah Liu Qinxin sudah mati, jadi dia sekarang akan kembali ke sisinya. Di udara di atas lautan pepohonan, seberkas cahaya ungu keunguan terbang dengan dua sosok di dalamnya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghela napas saat mereka menoleh ke belakang. Zhao Feng sangat lemah karena kultivasinya yang terbatas. Memanfaatkan kekuatan pertempuran eksplosif membutuhkan banyak energi dan kekuatan garis keturunan. Jika Jiu Wuji sudah begitu kuat, lalu seberapa kuat Zhao Yufei? Nan Gongsheng bergumam. Kembali ke tanah bela diri sejati, dia telah melawan Zhao Yufei sampai imbang, tapi sekarang, dia sudah melampaui dia. Nan Gongsheng, dengan tingkat pertumbuhanmu saat ini, kamu akan bisa mencapai puncak jenius di zona benua. Dalam pertarungan barusan, kamu bahkan tidak menggunakan pedang Qian Kunmu atau kartumu yang lain. Zhao Feng meminum seteguk cairan spiritual sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Jiu Wuji adalah elit lama yang bisa menempati peringkat 30 teratas pada peringkat Imperial Genius. Nan Gongsheng terdiam beberapa saat dan mulai berpikir, bagaimana Zhao Feng pada puncaknya melawan para keajaiban teratas dari peringkat Imperial Genius? Mari terus mengikuti naga ular penghancuran hitam. Zhao Feng memilih rute tertentu, dan dia menebak bahwa karena Jiu Wuji terluka parah, pasukan lain seharusnya berhenti mengejar mereka. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhao Yufei telah bergabung dengan mereka, jadi para pengejarnya tidak hanya tidak menyerah, mereka benar-benar berkembang dan menjadi lebih kuat. Bab 815 Peringkat Jenius Kekaisaran, tempat ke-9. 2 hari kemudian, di dekat air terjun di atas teluk, 2 pemuda duduk di depan air terjun dan bercocok tanam dengan tenang. Mereka berdua memiliki rambut ungu, yang tertiup angin. Inti kristal dari Raja, Water Mother Essence. 2 harta karun masing-masing muncul di tangan kiri dan kanan Zhao Feng. Bola air telah memudar warnanya sebanyak 40-50%, tetapi inti kristal Raja masih memiliki sebagian besar cahayanya yang tersisa. Setelah saya benar-benar menggunakan Water Mother Essence, saya mungkin bisa menerobos ke Great Origin Core Realm, gumam Zhao Feng. Pada kenyataannya, kekuatan Yuan sejatinya telah mencapai level itu. Yang membedakan hanyalah kuantitasnya. Sampai sekarang, kekuatan Yuan sejatinya sebenarnya bahkan sedikit lebih kuat dari alam inti asal besar yang normal. Dikombinasikan dengan intetnya yang kuat, kekuatan bertarungnya sangat tinggi, dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng membuka mata mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Cincin hidung Nan Gongsheng berkedut sedikit dan mata kiri Zhao Feng menyipit ke kejauhan. Orang-orang itu masih belum menyerah. Ekspresi Zhao Feng suram dan ekspresi Nan Gongsheng juga jelek. Untuk saat ini, para pengejar belum menemukan lokasi mereka, tetapi Zhao Feng dan Nan Gongsheng sudah bisa merasakan mereka. Haruskah kita pergi ke sana dan membunuh beberapa dari mereka untuk memberi mereka pelajaran? Wajah Nan Gongsheng menjadi dingin saat bulan sabit berwarna ungu dan darah di dahinya berbinar. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, orang-orang itu telah menyaksikan kekuatan kami namun masih berani mengejar kami. Artinya, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Zhao Feng lebih berkepala dingin. Sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan Jiu Wuji karena dia meremehkan mereka, tapi tidak peduli apapun yang dikatakan orang, mereka hanyalah 2 orang. Kecuali mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Zhao Yufei, yang bisa mengalahkan Jiu Wuji dan semua raja lainnya sendirian, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap seluruh kelompok mereka. Mundur, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergabung ke kedalaman teluk. Zhao Feng, kapan kita bisa mulai membunuh semua orang? Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Meskipun kristal dewa jahat telah memungkinkan dia menjadi lebih kuat dengan cepat, itu memengaruhi pikirannya. Saat tubuh suci petirku mencapai level 5 dan aku memulihkan 50% dari maksud kaisar. Pada saat itu, pengejar ini hanyalah sekelompok semut. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Alasan utama dia memasuki dimensi ilusi ilahi adalah untuk sumber daya. Bertempur melawan kekuatan lain ini sekarang bukanlah pilihan yang baik. Emperor Inten, hati Nan Gongsheng bergetar. Dia bisa membayangkan bahwa ketika niat Kaisar Zhao Feng pulih hingga 50%, legenda Kaisar Langit bermata kiri akan muncul kembali. Tentu saja, pemulihan intetnya didasarkan pada kekuatan jiwanya. Zhao Feng sangat membutuhkan sumber daya Soul Dao, dan item Soul Dao normal tidak banyak berguna baginya. Cahaya ungu perak yang menyelimuti mereka mengikuti aura naga ular penghancuran hitam. Aura sisa Black Destruction Serpent Dragon menjadi lebih kuat. Setelah naga ini membuka segelnya, tampaknya memiliki tujuan yang jelas. Zhao Feng tersenyum tipis. Saat ini, Nan Gongsheng juga bisa melacak naga ular dengan menggunakan cincin hidungnya. Mereka bertemu banyak monster kuat di jalan, termasuk monster raja. Terkadang, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka benar-benar perlu mengelilingi mereka. Beberapa binatang memiliki kemampuan unik, dan beberapa muncul dalam gerombolan. Bahkan kelompok raksasa tidak akan mau menghadapi mereka, apalagi duet. Pada saat tertentu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang ke suatu daerah di mana terdapat banyak gundukan. Tunggu, ekspresi Nan Gongsheng berubah saat dia mencium sesuatu, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai memeriksa gundukan keras di bawah. Gelombang gravitasi yang kuat muncul, dan darah mereka mendidih.
Bahkan Raja tingkat domain Nan Gongseng merasa berat. Alam inti asal besar yang normal akan langsung jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan, ledakan. Gundukan itu mulai bergetar, dan monster gundukan besar muncul. Zhao Feng dan Nan Gongseng seperti anak-anak di depan monster gundukan. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh petir suci kun emas Zhao Feng mendekati puncak tingkat keempat, tekanan saja sudah bisa membuatnya batuk darah. Monster gundukan itu meraung, dan kebencian muncul di matanya saat ia melambaikan tiang batu besar ke arah Zhao Feng dan Nan Gongseng. Menghindari, Zhao Feng dan Nan Gongseng mundur dengan cepat dalam kilatan warna perak dan ungu. Tetapi monster gundukan itu tampaknya memiliki domain gravitasi, yang memperlambat mereka seolah-olah berada di lumpur. Bahkan domain spasial Nan Gongseng dibatasi sampai tingkat tertentu. Monster gundukan itu melambaikan tiang batu dan membantingnya ke tanah, menciptakan jurang yang dalam. Kekuatan fisik tubuh suci, Zhao Feng berkilauan dengan perak dan biru sebagai kekuatan yang mendominasi dan nyala api merah menyala dari tinjunya ke arah monster gundukan. Pisau spasial perak ungu terbentuk di telapak tangan Nan Gongseng, yang menebas ke arah monster gundukan itu. Garis keturunan Zhao Feng dan serangan kombinasi fisik sepertinya mendarat di dinding logam. Monster gundukan itu tidak bergerak sama sekali, hanya sedikit bekas hangus yang tertinggal. Serangan Nan Gongseng hanya memotong lapisan batu. Pertahanan mengerikan dari monster gundukan itu membuat mereka menarik napas dingin. Jadi, ini adalah Raja Gundukan. Sepasang sayap petir menjulur di punggung Zhao Feng saat sepatu hijaunya menembakkan seberkas api. Suara mendesing. Zhao Feng langsung terbang keluar dari jangkauan domain gravitasi Raja Gundukan. Tempat di mana Zhao Feng hanya berdiri dihancurkan oleh tiang batu besar. Bahkan Raja akan dihancurkan menjadi pasta daging. Pada saat yang sama, Nan Gongseng menggunakan teknik spasial untuk melarikan diri. Raja normal akan terbunuh, tapi untungnya, mereka berdua memiliki kemampuan unik. Pertahanan Raja Gundukan hampir tak tertandingi melawan mereka yang memiliki peringkat yang sama. Zhao Feng dan Nan Gongseng bertemu lagi di langit. Kembali pada hari itu, Zhao Feng bertemu dengan monster gundukan serupa di Floating Crest Palace, tetapi garis keturunan dan kekuatannya jauh lebih lemah, hanya di Origin Core Realm. Namun, untuk Zhao Feng pada saat itu, monster gundukan Origin Core Realm tidak terkalahkan. Monster gundukan di tanah dipenuhi dengan kebencian, dan keduanya terkejut. Zhao Feng dan Nan Gongseng segera menemukan tumpukan mayat monster gundukan. Banyak dari mayat itu bahkan lebih besar dari yang mereka lawan. Ada 5 mayat Raja Gundukan di sini, dan mereka semua mati pada saat yang sama. Ekspresi Nan Gongseng berubah secara dramatis. Dia dan Zhao Feng harus membayar mahal untuk membunuh hanya satu Raja Gundukan. Dari kelihatannya, satu orang melakukan semua itu. Zhao Feng menganalisis setelah memeriksanya dengan mata spiritual Lord-nya. Analisis ini mengguncang hati Nan Gongseng. Satu orang dengan mudah menghabisi 5 Raja Gundukan? Level seperti apa yang telah dicapai orang itu? Kekuatan pertempuran penyerang setidaknya sebanding dengan Kaisar. Zhao Feng melangkah lebih jauh dengan analisisnya. Dia kemudian menemukan sepasang jejak kaki manusia di dekatnya dan menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar berasal dari dunia luar. Mungkinkah orang itu memiliki tujuan yang sama dengan kita? Ekspresi Nan Gongseng serius. Mereka terus maju, dan Nan Gongseng mencium bahwa pembunuh Raja Gundukan juga mengikuti naga ular penghancur hitam. Namun, itu sudah bisa diduga. Seseorang yang kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang kaisar jelas sangat berani dan terampil. Suara mendesing. Mereka terus maju tanpa menyerah mengejar naga ular penghancuran hitam. Tepat pada saat ini, cahaya pedang lightning yang terang ditembakkan dari sisi lain gundukan. Zhao Feng dan Nan Gongseng merasakan aura yang bahkan lebih kuat dari aura Jiuji. Budidaya orang ini dekat dengan tingkat raja tingkat puncak. Kalian sekalian, cepat pergi. Seorang pria tampan dengan jubah perang ungu dan hijau muncul dari dalam petir. Dia memegang pedang petir hijau, dan aura darinya tidak lebih lemah dari pedang Qiankun Nan Gongseng. Zhao Feng merasa bahwa penampilan pria ini tidak asing lagi. Suara mendesing. Laki-laki berjubah ungu dan hijau tersandung di udara, dan darah bocor dari mulutnya. Meninggalkan. Mengapa? Zhao Feng dan Nan Gongseng keduanya memiliki ekspresi aneh. Aura dan senjata orang ini membuat mereka waspada. Gelombang gravitasi yang tak terlihat menghancurkan laki-laki yang terluka itu.
Raja Gundukan. Ekspresi pria berjubah ungu dan hijau sedikit berubah. Saat dia memperingatkan Zhao Feng dan Nan Gongsheng, Raja Gundukan di bawah menyergapnya. Sky Lightning Nine Tribulation Slash. Laki-laki berjubah pertempuran ungu dan hijau menebas dengan pedang petir hijaunya, menciptakan busur petir yang menerangi langit yang redup. Demon King diiris menjadi dua dan dibakar. Kekuatan apa? Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dengan kaget. Dari kekuatan manakah pria berjubah ungu dan hijau ini yang memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Jenius bukan manusia dari dinasti penguasa bulan kegelapan yang berada di peringkat 9 pada peringkat Imperial Genius sudah dekat. Kalian berdua harus segera melarikan diri agar tidak terseret ke dalam ini. Petik 2. Laki-laki berjubah ungu dan hijau menyeka darah dari mulutnya, lalu berubah menjadi busur petir yang melesat di udara. 9 pada peringkat Imperial Genius. Wei Jing, Zhao Feng dan Nan Gongsheng yakin bahwa laki-laki berjubah ungu dan hijau sedang dikejar, dan arah yang dia tuju adalah berlawanan dengan arah yang dituju oleh naga ular penghancur hitam. Tepat pada saat ini, hujan biru mulai turun dari langit saat kilat melintas di langit. Hahaha, Pangeran ke-9, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Seorang laki-laki tinggi bukan manusia dengan sisik biru bisa terlihat di tengah hujan. Arg, jeritan terdengar dari semua kekaisaran yang masih dalam jangkauan hujan. Beberapa elit mulai membeku di bawah hujan dan kemudian mengikis menjadi genangan cairan dingin.